seperti cara berjalan dan cara berpakaian. Nah, cara belajar ini diperhatikan nih Bu. Jadi biasanya jalannya sembarangan gitu ya. Sekarang kita cek gimana cara berjalan yang baik ya. Oke, next. Nah, self esteem. Oke, self esteem di sini mengenai kepercayaan diri. Kalau misalnya kita cara berpakaiannya sudah sesuai, biasanya akan meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri gitu. Kemudian misalnya cara berjalannya juga sudah sesuai, cara berdiri dengan orang banyak juga sudah sesuai, biasanya kita akan menambah percaya diri lagi. Ya, next lagi kan. Pentingnya grooming. Di sini dibutuhkan waktu kurang 5 detik saja untuk memberikan kesan pertama. Ada yang tahu iklan apa itu? Iklan brand sebelah ya, Axe. Kesan pertama sungguh menggoda ya, betul. Kalau misalnya kesan pertamanya aja udah buruk, betul kesan pertama. Jadi kalau misalnya kesan pertamanya aja sudah buruk nih Bu, betul kontak primernya ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak harus 21 kali memberikan kesan yang baik terhadap orang tersebut. Kesan pertama udah ngelihat ini udah jelek nih, 5 detik doang loh. 5 detik cuma 1, 2, 3, 4, 5 udah jelek. Akhirnya 21 perilaku yang harus kita lakukan yaitu adalah tindakan lain. Misalnya meraktir, ngajak apa saya anterin jemput gitu ya, atau perilaku baik lainnya. Secara banyak 21 baru orang tersebut akan percaya terhadap kita. Nah, itu dari salah satu teori ya. Kesan pertama bisa terlihat status sosialnya apa, kesehatannya seperti apa, tingkat pendidikannya, kecerdasan dan ambisinya. Itu 5 detik aja sudah kelihatan ada 5 poin ya. Biasanya kita kalau ngeliat orang dari atas ke bawah gitu ya. Nah, sebenarnya kayaknya orangnya kayak gini-gini deh, udah punya penilaiannya sendiri. Nah, begitulah kesan pertama. Ya, next lagi pakaiannya yang tepat dan penampilannya juga bersih, rapi. Jadi orang juga akan percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Next lagi kan, benefit grooming. Pertama, pastinya menggunakan pakaian memberikan perlindungan, lalu membentuk tubuh kita ya, jadi kelihatan gitu, maksudnya tubuh kita ini tinggi ya gitu. Meningkatkan profesionalismenya juga, membuat orang lain lebih merasa dihargai, membangun kepercayaan dan meningkatkan rasa percaya di antara kolega. Otomatis tadi ya yang disampaikan kalau grooming sudah timbal balik dengan self esteem kita atau membuat kita lebih percaya diri. Nah, personal grooming bisa dicek ya, Bu Bapak. Jadi giginya bersih ya, nggak bau. Kemudian saat misalnya menyampaikan lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada bau-bau atau hawa-hawa yang tidak baik gitu ya. Kita coba cek dulu nih, udah sering gosok gigi dulu ya, atau mungkin saya belum bersihkan gigi nih, ya. Kalau sekarang sih pakai masker ya, jadi masih alhamdulillahnya terhalang ya. Tapi nanti kalau misalnya ada masanya kita buka masker lagi, kita harus memperhatikan kebersihan gigi kita. Lalu menjaga berat badan, jangan sampai mungkin kita terlalu gemuk atau terlalu kurus, itu juga tidak baik karena kan mempengaruhi kesehatan ya pastinya ya. Pakaian selalu bersih dan rapi, jaga aroma tubuh ya. Mungkin kalau misalnya kita tidak menjaga aroma tubuh, orang juga tidak mau dekat dengan kita. Jaga kebersihan kuku dan merawat wajah agar tampak sehat dan bersih. Itu tadi bisa pakai Wardah ya. Sekalian marketing ya jadinya ya. C-nya apa? Sesuai, R-nya rapi, dan C-nya sikap. Oke, penjelasannya apa? Boleh kan? Sesuaikan dengan usia. Misalnya ibu-ibu di sini udah sama bapak udah umurnya 30 tahun. Oke, tapi pakai pakaiannya kayak cewek kue gitu ya. Karena lagi rame di TikTok. Cewek kue, cewek bumi ya. Pakaiannya di sini biru, pink, di sini kuning ya. Warnanya nabrak semua jadinya. Nah, kita sesuaikan nih. Wah, kalau misalnya usianya sudah 30-40 tahun tapi warnanya nabrak, jangan nggak percaya diri, yang penting nggak usah gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan dan keinginannya dari ibu-ibu sekalian. Kemudian bentuk tubuh, misalnya bentuk tubuhnya agak berisi, cobalah pakaiannya tidak ketat. Nanti kalau ketat malah tambah kita nggak pede ya, antar tarik baju atau narikin celananya kita gitu ya, supaya senyaman mungkin. Tepat
itu adalah sesuai dengan occasion atau misalnya sesuai dengan acaranya. Misalnya ibu-ibu lagi pengajian, oke, bajunya yang sesuaikan. Ibu-ibu mau ke undangan, berarti harus pakaiannya yang memang cantik, bagus, rapi gitu ya. Dan terakhir sesuai dengan waktu. Biasanya kalau malam hari acara malam sama siang kan beda ya. Biasanya dimainkan di warna. Kalau misalnya siang hari bisa menggunakan warna-warna yang terang. Tapi kalau yang malam bisa menggunakan warna yang gelap. Gitu. Next, rapi. Nah ini ya, coba dicek mungkin ibu-ibu nih kerudungnya sudah tegak sempurna. Tegak sempurna ya, di spray dulu ya enggak, jadi maksudnya sudah disetrika, jangan sampai cuma di break terus pakai gitu ya dari jemuran gitu ya. Kayaknya kalau di sini ibu-ibu semua udah ini ya rapi kayaknya nih, kerudungnya juga duduknya oke ya, tapi nanti akan ada saya revisi sedikit ya. Saya akan praktekkan sedikit cara duduk. Jadi ini juga membantu untuk struktur postur tubuh kita ya. Biasanya dulu suka sakit pinggang. Oke, kalau sakit pinggang biasanya kalau duduk ada kitanya. Jadi sejajar. Sedangkan untuk perempuan kakinya bukan mengangkat ini ya, tapi tutup, kemudian disilakan di bagian kakinya di bawah. Gitu. Nah ini membuat kita nyaman. Ya, jadi dari bahu sama pinggul semuanya sejajar dan pinggul kita pun sama. Next, gunakan baju tupis. Jadi tupis itu ada 2 potong, atasan sama bawahan. Tidak dress, gitu. Kalau dress kelihatannya tambah lurus lagi badannya. Jadi pakailah 2 potong. Bisa mungkin ibu pakai blus, pakai rok, pakai celana. Saya merasa penting. Saya kenalkan dulu. Boleh Pak, kenalkan diri dulu nih Pak. Nama saya Pak Uud. Saya temannya Bu Fajar, temannya Pak Slamet dan teman Teteh nanti. Oke. Temannya ya Pak, keren. Bapak dari SMK atau SMA Pak? Saya Bapak gimana? Dari SMP ya? Anda salah sekali. Salah. Saya Apa nih Pak? tampak profesor tapi ngajar SD. Oh, teman dari SD ya. Coba merendah teman ini loh Pak. Bapak. Kenapa public speaking itu penting? Saya merasa ide saya itu nggak berdekatan dengan dia. Nggak boleh, kita nggak boleh friend kalau di sini. Jadi kadang ide yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita itu mentok tidak disampaikan ke orang lain jika tidak ada kemampuan public speaking. Saya merasa secara fisik mungkin kurang, tapi saya harus punya dalam hal bicara. Bicaranya itu harus kan bermakna. Apa namanya teh? Satu kata, satu kalimat, tapi diingat. Satu kalimat mengena ke siswa, kemudian siswa menerapkannya. Bagi saya itu yang penting public speaking-nya. Oke, terima kasih Pak Uud. Jadi kita harus bisa melakukan atau mempengaruhi audiens kita supaya melihat kita dan memahami apa materi kita. Dan kedua, ada entertaining. Jadi harus ada sisi menghiburnya. Jangan total dari awal sampai akhir materi semuanya kayak Pak Uud gitu ya. Pakai cara mungkin menggoda atau apa gitu kan. Karena biasanya kalau waktu itu gitu, inginnya digoda ya. Gitu ya. Dan terakhir ada informing. Informing ini adalah memberitahu audiens mengenai hal-hal yang memang belum diketahui gitu. Oke, next. Public speaking itu biasanya digunakan di mana aja. Pertama, mengajar di kelas kayak ibu bapak semua ya. Kedua, presentasi deck project, yaitu biasanya saya alami ya. Kemudian 3, pembicara seminar. 4, MC event sama pemimpin meeting. Itu yang biasa kita perlukan setiap harinya. Dan biasanya pasti ibu-ibu sama bapak semuanya pasti akan mengalami ini semua. Bisa mungkin presentasi tentang sistem belajar dan lain-lain gitu ya, gak cuma mengajar. Next, apa yang hal paling teman-teman sukai? Boleh dong satu orang cerita lain yang di awal, karena grooming akan mempengaruhi self esteem kita saat public speaking. Kalau misalnya dari grooming itu sudah tidak sesuai, otomatis kita tidak akan percaya diri saat memudiakan orang banyak. Kalau misalnya saya nanti tadi nggak pakai blazer, kemudian bajunya ketat, aduh pasti gini-gini udah bawain. Soalnya taunya ada perempuan doang, saya akhirnya tutupin bajunya gitu. Misalnya ceritanya kayak gitu ya, otomatis jadi nggak percaya diri dan ngeblank jadinya akhirnya gitu. Next, public speaking yang perlu dilakukan. Ini kalau nggak kelihatan saya bacakan
dengan audiens. Jadi nggak satu titik, tapi bisa menyeluruh. Jadi lihatlah satu persatu, tapi secara menyeluruh, bukan satu-satu gini ya Bu ya. Kalau ini kan capek ya, gitu. Tapi kadang kalau awal-awal memang kita tidak bisa melakukan kontak mata. Otomatis kita coba lihat bukan bagian matanya, tapi bagian atas matanya, keningnya, itu bisa. Tapi lama-kelamaan, kalau misalnya jam terbangnya Ibu Bapak udah banyak, perhatikan matanya. Karena sekalian kita melihat apakah murid-murid kita ini menangkap apa yang kita sampaikan. Lalu mulut berbicara dengan jelas, tidak terlalu lambat atau terburu-buru. Kalau misalnya terburu-buru, otomatis tidak akan nyampe. Kalau lambat juga kayak ini ibu mau ngomong apa lama banget ya gitu ya. Kemudian tangannya, tekankan inti materi ya dengan gerakan tangan yang alami. Jadi jangan terlalu kaku sambil megang buku atau sambil megang mic cuma gini doang gitu ya, kanan kiri, tapi cobalah lebih meluas gerakannya. Kepala, hafalkan pidato, maksudnya hafalkan apa yang ingin disampaikan supaya saat menyampaikan kita tidak blank banget. Kita saat ngeblank kita coba balik lagi ingat tadi belajarnya apa gitu. Kalau misalnya nggak belajar, otomatis semua ngeblank, ya udah kita nggak akan bisa berbicara di depan lagi. Oke, udah nggak bisa, nggak hafal lagi, akhirnya malah ngomongnya ngawur ya jadinya. Telinga, dengarkan suasana yang ditimbulkan. Biasanya kalau bosan apa? Ada bisa gitu ya. Terus ibu pasti, ayo teman-teman perhatian dulu ke depan gitu ya. Tapi caranya supaya kita tidak memerintah adalah dengan mendekati. Ayo boleh Kak, tadi udah merhatiin materi ini nggak? Gitu ya. Boleh dong tanya ibu, gitu. Itu bisa. Caranya seperti itu. Badan berdiri tegak sehingga terlihat lebih profesional. Gitu ya, jangan sampai gitu ya, terus kita sambil berjalan begini ya. Oke. Itu dan badan juga untuk kaki, jangan sampai berbicara tapi karena biasanya kan ada grogi yang tangannya sama kakinya diginiin ya. Nah, kita jangan sampai mengalami itu sampai digoyangin karena saking groginya. Jadi otomatis posisinya juga harus tetap sesuai. Biasanya kalau berdiri, biar ibu-ibu aku nggak pegal ya di depan orang. Jadi satu kaki entah itu kiri atau kanan monggo menghadap arah jam 12. Itu kiri atau kanan. Jadi lurus. Sedangkan untuk bagian kaki yang satunya lagi di belakang. Itu mungkin angka huruf jam 2 lah. Jadi seperti ini. Nah kalau kayak gini otomatis akan pegel. Kalau misalnya kita berdiri di depan atau saat menyampaikan public speaking, gitu, ya. Atau misalnya mungkin kebalikannya juga boleh kayak gini juga bisa. Senyamannya ibu atau bapak untuk tumpuannya yang mana, kaki kiri atau yang kaki kanan, gitu ya. Makanya jarang ya. Ini pegel pulang-pulang keluar, makanya saya pegel ya. Ternyata Mbak Anggi berdirinya cuma di sini doang di tengah, gitu. Next lagi, lupa tersenyum. Ini karena saya pakai masker, tapi terlihat ya ada smiling voice. Jadi kalau smiling voice kita tersenyum, otomatis terdengarnya juga seperti tersenyum. Sama dari betul dari ibu tunjuk ke arah mata ya. Jadi kelihatan kalau misalnya kita pakai masker dan tersenyum, kan otomatis mata kita seperti tersenyum. Next lagi. Berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat dan nada suara terlalu rendah. Kayak kita didongengin kalau terlalu rendah ya. Malah nanti jadinya tidur ibu sama bapak di sini. Next, gelisah ya karena tadi gak pede, entah itu mungkin karena materinya gak hafal atau karena pakaiannya dia sendiri yang tidak sesuai. Jadi akhirnya gelisah dan fokus sama diri sendiri. Melangkahnya tergesa-gesa ya. Misalnya tadi saya nyamperin Pak UU. Jalan gitu ya langsung nyelosor gitu. Nah akhirnya kan otomatis orang-orang kayak ini ibu kenapa ya gitu ya, atau mbak Ibu kenapa ya gitu. Nah cara berjalannya pun harus sesuai. Misalnya nih kalau misalnya ibu bapak ya, tapi ini kalau ini senyamannya ibu ya sama bapak. Kalau misalnya jalan yang baik itu adalah lurus tegak kakinya dan kakinya juga tidak terlalu menyamping. Misalnya ada yang kaki keluar gini ya gitu ya, tapi kakinya harus lurus jadi mengarah ke depan seperti ini. Dan tidak terlalu digoyang, misalnya goyang bahu sama badan kayak model gitu ya, biasa aja gitu, jalan yang biasa supaya lebih terlihat profesional gitu. Next lagi, terus menerus mengulangi gerakan yang sama. Jadi dari awal gini terus misalnya ya, atau gini. Jadi kita harus ganti tangannya, entah kanan, kemudian atau kiri, gitu. Jangan
sampai gerakannya itu sama dari awal sampai akhir gitu. Next lagi, menatap ke satu titik tadi ya, jadi kalau menatap harus ke semuanya gitu. Next, memberangi audiens ini paling parah sih ya. Masa ya kalau kita ngajarin tapi gini ya, kan nggak kelihatan apa yang kita sampaikan, tidak terlihat. Next lagi, menjelaskan tangan dan kaki, jadi di depan dari awal sampai akhir, ayo dibuka PR-nya, misalnya gitu ya. Jadi jangan seperti itu, harus melebar atau menyeluruh tangannya, kan kita merangkul siswa atau siswinya, jadi dengan cara lebih meluas gitu. Next, oke, ini usaha kita juga ikut seperti tersenyum, tertebar senyum, friendly, ramah gitu. Jadi cara penekanannya juga ya, biasanya kalau orang agak galak kan meninggi di bagian akhir, tapi kalau misalnya kita coba ramah, otomatis nadanya juga akan lebih ada penekanan dan lebih lembut di bagian akhir. Artikulasinya, penjelasan dari kata per katanya coba diperhatikan, jangan sampai misalnya mau ngucapin apa, kadang namanya ada slip of the tongue ya. Jadi kita mau ngucapin apa, keluarnya kalimatnya apa, kadang mungkin kalimat atau katanya yang belum pernah kita dengar gitu. Saking itu namanya slip of the tongue. Jadi biasanya kalau saya mau menyampaikan di depan audiens, saya latihan dulu dengan cara apa ya, bibirnya itu gini Pak, gitu. Biasanya gitu. Jadi supaya kita tidak belibet saat ngomong. Terus lidahnya juga coba, biasanya kalau saya di gitu, nah itu biar melatih kita untuk supaya tidak terjadi adanya slip of the tongue. Lalu intonasi, dinamika ada suara, penekanannya gak datar dari awal sampai akhir monoton. Jadi teman-teman semuanya harus diperhatikan untuk public speaker adalah nah, tidak ada penekanan ya, tidak ada naik, tidak ada turun, otomatis audiens tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan. Next lagi kan, phrasing. Jadi phrasing itu jeda kalimat, gak semua ditabrak ya, ada spasi ya. Mungkin saya dulu belajar banget bahasa Indonesia dulu ya, ada spasi dimana penekanannya sampai harus pakai curah gitu ya, kayak curah kayak apa ya, kayak garis supaya di situ kita kalau baca berhenti baru ngomong lagi. Nah itu phrasing ya. Volumenya jangan terlalu keras atau terlalu lembut gitu. Kayaknya di sini kan ibu-ibunya di sini lembut-lembut ya, sama bapaknya juga lembut-lembut ya. Jadi jangan sampai itu menyebabkan siswa-siswa kita tidur ya. Jadi kita coba untuk lebih banyak penekanan dan volume yang agak lebih keras. Tempo, kecepatannya juga jangan terlalu cepat. Next lagi, kedua